Bertemu kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi informasi tentang adanya surat edaran dari Kemenpan RB tentang pegawai pemerintah dengan kejadian kerja paruh waktu. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sahabat AM1027 channel, belum lama ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kemenpan RB mengeluarkan surat keputusan Menteri nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi di sini dijelaskan bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu upayanya penyesuaian penataan pegawai non aparatur sipil negara atau non ASN memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi rekan-rekan yang menunggu informasi kepastian daripada keputusan kementerian tentang P3K paruh waktu. Jadi di sini yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Oke. Selanjutnya, yang kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka A. Menyelesaikan penataan pegawai non-ASN, B. Memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, C. Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan D. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan kepada masyarakat. Jadi sudah ada kejelasan tentang pengadaan P3K paruh waktu yang dimaksud. Berikutnya yang ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Yang A. Guru dan tenaga kependidikan, B. Tenaga kesehatan, C. Tenaga teknis, D. Pengelola umum operasional, E. Operator layanan operasional, F. Pengelola layanan operasional, atau G. Penata layanan operasional. Oke, jelas ya rekan. Yang keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi rekan-rekan sudah mengikuti seleksi ASN tahun anggaran 2024, maka akan bisa diperhitungkan untuk pengadaan P3K paruh waktu tersebutnya. Jadi berdasarkan hasil daripada seleksi ASN tahun 2024. Yang kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdapat dalam bangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi rekan-rekan yang sudah terdaftar di database BKN itu berpeluang untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi ketentuannya, yang A telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Jadi yang berpeluang yang pertama adalah yang telah ikut seleksi namun tidak lulus. Oke. Yang ke B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Oke, itu ya jelas sekali. Yang keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K. Tetap mendapatkan NIP atau identitas pegawai ASN. Yang ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Jadi berikut adalah tahapannya. Bagaimana rekan-rekan mendapatkan P3K paruh waktu itu? Yang pertama, yang A, Pejabat Pembina Kepegawaian PPWK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di Diktum ke-5. Jadi rekan-rekan
sebelumnya harus ada usulan dari pejabat pembina kepegawaian PPK ya. Dalam hal ini adalah bupati maupun kepala daerah setingkat bupati ya, untuk maupun kalau di provinsi adalah gubernur. Yang B, rincian kebutuhan P3 per waktu bagi pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Jadi serincian kebutuhan harus sebagaimana sudah itu wajib diusulkan seluruhnya. Jadi semuanya harus diusulkan. Yang C, Menteri Perekonomian Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3 per waktu pada setiap instansi pemerintah. Jadi penetapan kebutuhannya tetap kembali ke Menpan RB ya. Yang D, rincian kebutuhan P3K per waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan. Jadi nanti pejabat pembina kepegawaian harus mencantumkan kebutuhannya berdasarkan jumlahnya, jenis jabatannya, kualifikasi pendidikannya, dan unit penempatannya yang membutuhkan. Selanjutnya yang E, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K per waktu dari Menteri Perekonomian Negara dan Reformasi Birokrasi. Di pejabat pembina kepegawaian itu bisa mengusulkan NIP P3K ya, setelah 7 hari setelah mendapatkan penetapan rinciannya. Jadi nanti setelah ditetapkan oleh BKN, pejabat pembina kepegawaian bisa mengusulkan NIP. Yang ke F, kepala BKN menetapkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN. Jadi nomor induknya tetap dari BKN. Yang ke G, penerbitan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN di bagian masuk huruf F diterima oleh PPK paling lambat 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi ketika pejabat pembina kepegawaian telah mengusulkan penerbitan NIP, maka 7 hari kerja akan mendapatkan NIP. PPK menetapkan pengangkatan P3 per waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti yang mengangkat adalah pejabat pembina kepegawaian. Yang ke-8, dalam hal pegawai non ASN diusulkan menjadi P3 per waktu, tetapi kemudian hari A mengundurkan diri, B dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam waktu yang ditentukan dengan surat edaran ke kepala BKN. Atau yang ke C, meninggal dunia. Nah, tersebut PPK membatalkan proses pengangkatannya yang bersangkutan. Jadi nanti ketika non ASN tadi diusulkan menjadi P3 per waktu tetapi tidak dapat memenuhi syaratnya, yang pertama misalnya mengundurkan diri, yang kedua adalah tidak dapat melengkapi dokumen yang diminta, kemudian meninggal dunia, itu ketika PPK atau pejabat pembina kepegawaian bisa membatalkan proses pengangkatannya ya. Jelas ya. Yang ke-9, pejabat pembina kepegawaian PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K per waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7H kepada pejabat yang ditunjuknya. Oke, artinya pejabat yang ditunjuk untuk mengangkat atau melantiknya bisa disetujui oleh pejabat pembinanya. Ke-10, yang ditunjuk sebagai dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesutradaraan atau instansi pusat. Itu instansi pusat ya, PKD misalnya. Yang ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7, laksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi nanti ada perjanjian kerjanya, tugas-tugas yang diberikan. 12, perjanjian kerja di bagaimana harus pada diktum ke-11 paling sedikit memuat. Jadi perjanjian kerja adalah nama jabatannya, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, dan kewajiban, sanksi. Jadi nanti di perjanjiannya SK nanti ada perjanjiannya memuat ini ya, ada nama jabatan sampai sanksinya. Berikutnya yang ke-13, masa perjanjian kerja P3K pada waktu ditetapkan 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai diangkat menjadi P3K. Oke, jadi P3K pada waktu ini ditetapkan jabatannya adalah 1 tahun sampai nanti dalam yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai diangkat menjadi P3K. Jadi ada peluang juga mendapat P3K sepenuhnya ya, bukan paruh waktu. Keempat,
PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan kesediaan anggaran dan karakteristik. Nanti pejabat pembina pegawaian menetapkan jangka waktu kerjanya, jam kerjanya, dan seterusnya ya dari P3K paruh waktu tersebut. Ke-15, keputusan mengangkatkan sebagaimana maksud dalam Diktum 7 huruf A dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja paruh waktu dengan instansi pemerintah. Selanjutnya ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sanjaran kinerja pegawai SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi nanti P3K paruh waktu juga mengisi SKP, mengerjakan SKP sesuai seperti P3K penuh dan ASN lainnya ya. 7. Evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Nanti ada evaluasi kinerjanya per triwulan dan sebagainya berdasarkan capaian organisasinya. 18. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana maksud dalam Diktum ke-17 digunakan untuk pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Evaluasi yang berupa sasar kinerja pegawai SKP dan ini per triwulan ini bisa menjadi pertimbangan untuk perpanjangan ataupun pengangkatan dari P3K paruh waktu ini menjadi P3K sepenuhnya. Maka dari itu sebaiknya dibuat kinerjanya yang baik gitu ya. Ke-19, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima pada saat jadi pegawai non ASN. Oke, jadi ini besaran ya upahnya. Upah minimal menerimanya adalah sebesar dia waktu menjadi non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah, yaitu besarannya sesuai upah minimumnya atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagai dimaksud pada Diktum 19 dapat berasal dari selain belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-21, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Oke. Ke-22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. Setia dan taat pada Pancasila ya oke. Nanti penentuan peraturan, melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, oke ya itu umum ya. Ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN, oke disiplinnya sama dengan yang berlaku pada ASN pada umumnya. Ke-24, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. Oke, jadi ada pemberhentian P3K paruh waktu, ini aturannya. Yang pertama karena diangkat menjadi P3K atau CPNS, yang kedua karena mengundurkan diri, yang ketiga C meninggal dunia, yang keempat atau dia melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang ke E mencapai batas usia pensiun jabatan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Yang ke F terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, jadi rentan ya ini ya. Yang G tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Yang ke H tidak berkinerja. Yang I melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Yang J dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun dia kena sanksi pidana, nggak bisa diberhentikan. Yang K dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Yang berikutnya adalah menjadi anggota atau pengurus partai politik. Oke, jelas ya. Ke-25 dalam rangka P3K paruh waktu mengajukan pindah organisasi yang bersangkutan nyatakan mundurkan diri. Oke, jangan sekali-sekali untuk meminta pindah instansi ya, maka dianggap sebagai pengunduran diri. Yang ke-26 dalam hal menjadi perubahan organisasi pemerintah P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum terakhir maka akan dipindahkan ke unit yang membutuhkan. Oke, bisa dipindahkan jika dibutuhkan oleh instansi lain. Ke-27 pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non ASN melalui pengadaan ASN tahun 2024. Ke-28 PPK dapat mengusulkan mengangkat P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian.
Jadi jika ada anggarannya dan penilaian evaluasi kinerja baik, maka bisa dipertimbangkan untuk diangkat sebagai P3K penuh. Ke-29, pengangkatan sebagian masuk pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ini tahapannya ya. Jika diangkat sebagai P3K penuh, PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendaya Aparatur Negara. Oke, jadi harus ada usulan dulu. Menteri Menpan RB dan Informasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap nasib pemerintah. Kemudian Kepala BK menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K pada waktu jadi P3K keadaan. Yang ke F, PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Jadi itu ke-30, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari pendapat berlaku akan diubah. Ditetapkan di Jakarta 13 Januari 2025, Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Rini Widianutini. Oke, itulah informasi tentang pegawai pemerintah dengan keberanian kerja paruh waktu yang dikeluarkan oleh Kementerian Menpan RB ya, Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 13 Januari 2025. Semoga informasi ini bermanfaat. Online komentar subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi menarik dari Wassalam.